Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat di subscribe, terus nyalain loncengnya, dan juga di like videonya. Oke, terima kasih. Welcome back to the Yo Art Channel. Pada kesempatan kali ini kita balik lagi di segmen Dr. Sugar Glider. Dan pada kesempatan kali ini aku mau coba jelasin secara komprehensif dan mendalam terkait dengan genetika sugar glider. Di sini aku mau coba bahas terkait juga dengan apa itu head, apa itu possible head, dan sebenarnya ada berapa jenis genetika yang ada pada sugar glider biar kalian bisa lebih memahami, lebih lanjut, lebih mendalam, dan juga kalian bisa penuhnya tahu, nggak cuman berdasarkan pengalaman atau kata orang, tapi juga berdasarkan literatur yang ada. Jadi pengetahuan yang kita miliki itu bisa lebih jelas dan bisa lebih akurat apa yang disampaikannya, kayak gitu ya guys ya. Dan pada kesempatan kali ini aku nggak akan maksa kalian untuk 100% percaya akan statement-statement yang ada, karena ini pun diambil dari beberapa literatur yang ada di luar negeri ya guys, dari beberapa website luar yang aku coba pelajari dan baca dan aku sebarkan kepada kalian, karena mungkin informasi ini nggak banyak diketahui dan dipelajari oleh teman-teman di Indonesia yang pelihara sugar glider. Jadi ini benar-benar full informasi yang pengen aku sampaikan. Semoga kalian benar-benar paham, dan aku bakal coba sampaikan sesederhana mungkin biar kita semua itu yang awam juga bisa paham dengan mudah apa-apa saja yang bakal aku coba paparkan. Dan agar terlihat lebih pintar, aku bakal mencoba untuk menggunakan kacamata. Kita coba pakai dulu. Ya oke, pada kesempatan kali ini aku langsung aja tanpa terlalu banyak cincang untuk menjelaskan kepada segmen pembahasannya. Let's go. Oke, pada pembahasan yang pertama aku bakal coba jelasin kepada kalian bahwa di sugar glider itu ada dua bahasan besar terkait sama genetik dari sugar glider, yakni ada yang dominan dan juga yang resesif. Nah, sugar glider dominan itu merupakan sugar glider dengan genetika yang seperti namanya dominan. Dia ini mendominasi, baik itu dari segi fenotip dan juga genotip, di mana fenotip itu merupakan genetik yang terlihat secara fisik, secara visual ya, dan genotip itu merupakan genetik yang tidak terlihat secara visual, tapi dia ada di dalam genetik, di dalam darahnya, kayak gitu guys. Nah, untuk jenis-jenis yang masuk ke dalam jenis dominan sendiri, yang pada umumnya kita ketahui juga, yakni contohnya ada classic grey, kemudian ada white face, dan juga kemudian ada mosaic ya guys. Jadi itu merupakan jenis sugar glider yang dia ini masuk ke dalam kategori dominan, dimana saat mereka ini dikawinkan, mereka ini akan dominan dan cenderung untuk muncul, kayak gitu ya guys ya. Jadi hasil anaknya tuh, mereka tuh dominan untuk muncul, seperti itu. Kemudian ada juga jenis yang biasa disebut resesif. Resesif ini merupakan jenis yang biasanya akan tertutup saat dia ini bertemu dengan jenis-jenis yang dominan. Resesif ini seperti yang kita ketahui merupakan jenis-jenis yang biasanya bermata merah ya, seperti halnya creamino, albino, ada juga yang matanya hitam seperti leucistic, platinum. Itu merupakan jenis-jenis yang terkategori resesif ya. Di mana resesif ini genetiknya apabila kita ingin mendapatkannya itu kita harus kawinkan lagi dengan sugar glider yang sama-sama mempunyai darah resesif. Oke, mungkin itu agak-agak cukup belibet ya, tapi kita bakal coba bahas lebih jelas dan lebih mudah lagi. Dan ada satu informasi lagi yang mungkin kalian ini ada yang mau trust dan tidak ya, tapi ini aku baca dari beberapa informasi yang aku dapetin, contohnya dari thepetglider.com, kemudian di Glider Nursery, bahwa white tip merupakan genetik yang dia itu abu-abu ya, dalam artian dia ini nggak bisa dikategorikan dominan maupun resesif, karena white tip sendiri dia ini bukan merupakan varian dari mosaic, melainkan suatu gen yang berbeda, atau bisa kita sebut miracle atau keajaiban ya. Jadi untuk mendapatkan white tip sendiri, bahkan saat kita kawinkan white tip dengan white tip, itu anaknya tuh belum pasti jadi white tip, tapi akan memperbesar kemungkinan untuk mendapatkan white tip. Dimana untuk memastikan itu white tip, dia tidak punya silsilah keturunan mosaic ya guys ya. Jadi white tip ini merupakan jenis yang bisa disebut undefined, jadi kayak belum terdefinisi dia ini, karena dia ini muncul dari perkawinan yang dari dominan, tapi kok tiba-tiba muncul white tip ya. Jadi white tip ini merupakan sesuatu yang berbeda berdasarkan hasil pemahaman dan informasi yang aku dapatkan dari beberapa website luar yang aku baca, kayak gitu. Setelah kita mengetahui dengan jelas dua golongan besar di sugar glider, yakni ada dominan dan juga resesif, mari kita lanjut kepada pembahasan apa itu head, apa itu possible head. Sebenarnya head itu apa sih kan? Nah, head sendiri merupakan singkatan yang biasanya kalau dipanjang itu heterozygote ya guys. Ini merupakan sifat yang dibawa oleh sugar glider. Ini apa ini maksudnya nggak jelas. Jadi pada intinya, misalkan nih ada sugar glider yang resesif, misalkan leucistic ya.
leucistik ini dikawinkan dengan jenis apapun yang merupakan keluarga dari dominan. Misalkan classic grey yang paling mudah. Mereka ini dikawinkan, saat mereka dikawinkan, visualnya, secara fenotipnya, secara visualnya, dia ini pasti bakal jadi classic grey. Karena yang dominan tadi, dominan itu bakal selalu terlihat saat dia dikawinkan dengan resesif, dia tuh bakal munculnya dominan gitu. Cuman yang menjadi perbedaan adalah di genotipnya, di mana sugar glider yang lahir dari perkawinan sugar glider yang resesif dengan yang dominan itu, dia bakal membawa darah keduanya. Nah, ini yang biasanya disebut het atau heterozigot. Jadi, walaupun secara visual dia ini terlihat sebagai classic grey, tapi dia ini ada embel-embel het leucistik. Nah, embel-embel tersebut atau statement tersebut atau ungkapan atau sebutan itu bisa terjadi karena memang dia pernah ada perkawinan atau dia itu ada campur tangan darah dari sugar glider yang resesif ya guys ya, sehingga dia disebut het. Dan untuk het sendiri, mereka ini sebenarnya ada persentasenya ya. Jadi mungkin di Indonesia kebanyakan cuman disertakan het, cuman disertakan possible het, tapi nggak ada persentasenya. Padahal dengan membuat persentase ini bakal membuat informasi dari sugar glider itu bisa lebih detail dan lebih spesifik. Dan juga tadi terkait sama yang het ya. Jadi apapun sugar glider resesif, mau itu leucistik, mau itu platinum, mau itu creamino, mau itu albino, saat dikawinkan dengan sugar glider yang dominan, baik itu classic grey, baik itu white face, mau itu mosaic, mereka anaknya bakal mengikuti visual yang dominan tadi, tapi tetap bakal membawa darah si resesif. Sehingga timbullah ungkapan atau statement het. Nah, mari kita coba bahas terkait dengan het. Sebenarnya het itu ada persentasenya, jadi kalian bisa lebih mudah ya buat mengetahuinya gitu. Nah, seperti yang udah aku tampilin di sana, kalian bisa lihat ya bahwasanya ada persentase yang bisa kita hitung ya. Tapi mungkin ini sangat-sangat belibet ya. Mungkin aku bakal coba jelasin secara sederhana. Nah, di yang ini aku kutip dari glidernursery.com, informasinya di mana saat kita kawinkan sugar glider yang normal atau dalam artian itu dia tuh dominan dan dia tidak membawa gen resesif apapun, dikawinkan dengan sugar glider yang membawa darah resesif. Misalkan kita kasih contoh aja lagi leucistik. Misalkan kita kawinkan sugar glider leucistik tadi dengan misalkan classic grey, otomatis dia bakal dilabeli, anaknya ini bakal jadi visualnya dominan ya, bakal jadi sugar glider classic grey ya. Nah, kita bakal melabeli sugar glider tersebut dengan label classic grey het leucistik 100%. Kenapa? Karena indukannya tadi salah satunya merupakan gen pembawa warna yang nyata, yang aslinya, yakni leucistiknya, gen utamanya. Sehingga dia dilabeli 100% seperti itu ya guys ya. Jadi saat yang normal tanpa membawa embel-embel apapun, dikawinkan dengan sugar glider yang membawa darah resesif murni, seperti halnya leucistik, dia bakal 100% dijamin, dipastikan membawa heterozigot dari si leucistik, seperti itu. Nah, itu merupakan perkawinan antara sugar glider yang mempunyai warna asli resesif tadi, leucistik, jika dikawinkan dengan dominan. Nah, apa yang terjadi saat kita kawinkan sugar glider yang het dengan yang het ya? Dimana yang satu het 100%, yang dua het 100% juga. Jadi keduanya itu bawa het yang murni, dia 100% het, 100% het. Persentase yang mungkin terjadi, biasanya kita cuma nyebutnya possible het ya, memungkinkan heterozigot, memungkinkan membawa darah. Tapi biar lebih akurat dan lebih pasti, kita buat juga persentasenya biar lebih mantap gitu ya. Dimana kita bakal labeli dia ini apabila 100% het dikali dengan 100% het, dia ini akan dilabeli possible het 66% ya guys. Jadi kemungkinan dia ini bawa het itu 66%. Jadi saat kita cuman gelari dia possible het doang, otomatis kan bakal jadi rancu ya, ini indukannya sebenarnya apa sama apa. Tapi saat kita bikin persentase, kita memperjelas kemungkinan dia saat dikawinkan itu bakal jadi sugar glider resesifnya itu berapa besar persentasenya gitu. Dan ini tuh sebenarnya ada kalkulatornya ya guys ya. Tapi yang pasti, yang dari basic dulu deh, yang belum biasa kita terapkan itu, dari perkawinan het dengan het itu, ayolah kita buat label persentasenya biar informasinya tuh bisa lebih jelas, bisa lebih spesifik. Karena banyak kejadian ini kok normal dikali normal kok tiba-tiba jadi resesif gitu ya, padahal nggak ada embel-embel, nggak ada istilah, padahal di istilah leluhurnya itu sempat ada walaupun kecil. Dan bahkan persentase het ini tetap bisa dihitung sampai sebesar 9,35% ya guys. Bahkan sampai sekecil itu aja masih ada kemungkinan bawa het gitu. Dan ini pun butuh sekitar sampai ke 7 keturunan ya, bahkan ke 7 keturunan pun itu masih ada kemungkinan dia buat bawa het gitu ya. Jadi
sangat-sangat memungkinkan saat kita kawinkan yang dominan dengan yang resesif ini, dia tetap bawa head sekecil apapun itu, tetap ada kemungkinan. Jadi saat kita data mereka berdasarkan angka persentase, ini bakal jauh lebih memperjelas informasi yang bisa kita dapetin untuk mengetahui kemungkinan mendapatkan sugar glider resesif dari perkawinan yang head, seperti itu guys. Itu tadi terkait dengan yang head ya. Semoga kalian bisa paham ya, walaupun mungkin agak sulit. Tapi yang pasti yang paling jelas saat kita kawinkan leucistic, misalkan salah satu keluarga resesif dikawinkan dengan salah satu keluarga dominan, misalkan classic gray atau misalkan white face, apapun itu, dia bakal jadi 100% head. Dan saat kita mengawinkan 100% head dengan 100% head, maka kita labeli dia 66% possible head, memungkinkan head. Jadi kemungkinan dia bawa head itu 66% gitu ya, kurang lebih. Jadi kita bisa tahu persentase kemungkinannya sampai kepada turunannya semua gitu ya guys ya. Jadi bisa lebih jelas informasi yang kita sampaikan baik kepada pembeli maupun kepada adopter selanjutnya, seperti itu. Dan setelah kita mempelajari terkait dengan head secara jelas, dan kalau misalkan kalian masih bingung, kalian bisa taruh di kolom komentar pertanyaannya dan nanti aku coba jawab. Setelah kita mengetahui lebih jelas terkait sama perkawinan antara sugar glider dominan dengan sugar glider yang membawa darah resesif ya, kita bakal coba bahas terkait sama perkawinan antara yang dominan dan dominan, yang mungkin ini masih menjadi suatu hal yang abu-abu juga ya guys ya, dimana perkawinan antara mosaic dan juga classic gray ataupun white face. Nah, banyak juga orang-orang yang berstatement bahwa saat sugar glider classic gray dikawinkan dengan yang mosaic, itu saat visualnya itu kelihatannya classic gray, ya udah dia classic gray, dia nggak bawa embel-embel mosaic sama sekali. Di satu sisi I'm agree with that, tapi di sisi yang lain sebenarnya ada kemungkinan si classic gray ini disebut possible mosaic. Hah, kok bisa disebut possible mosaic? Karena ada marking-marking bawaan classic gray yang cenderung putih, tapi itu tuh nggak bisa kita jamin bahwa putihnya itu karena memang dia classic gray atau karena sebenarnya putih dari faktor mosaik. For example, misalkan classic gray itu kan biasanya di bagian paha belakangnya itu ada marking putih ya, seperti yang bisa kalian lihat, ada warna putih. Nah, saat dia ini dikawinkan dengan mosaik, kemudian melahirkan sugar glider gray yang seperti itu, otomatis ini sebenarnya kalau menurut pendapat aku pribadi ya, ada dua kemungkinan. Ini bisa jadi karena mosaik, bisa jadi juga karena dia ini memang classic gray murni. Jadi tetap ada kemungkinan bahwa itu tuh mosaik sebenarnya, walaupun misalkan kecil karena nggak begitu jelas, karena yang misalkan abu-abunya ini agak-agak samar, warna putihnya ini agak-agak samar. Tapi tetap kalau menurut pendapat aku sendiri, nggak ada salahnya kita melabeli itu classic gray possible mosaik, karena untuk memastikan itu mosaik bisa aja kita kawinin sama classic gray biasa, ternyata muncul mosaik, otomatis ternyata dia mosaik ya, si marking putih yang samar-samar yang nggak jelas itu. Dan bisa juga dia ini bener-bener sugar glider yang purely membawa darah classic gray aja tanpa ada si mosaiknya dari perkawinan tersebut. Jadi ini balik lagi kepada kalian mau percaya atau tidak bahwa sugar glider mosaik yang dikawinkan dengan classic gray itu tetap ada kemungkinan possible mosaik, karena mosaik sendiri kita nggak bisa jamin itu marking putihnya merupakan gen gray atau gen mosaik. Siapa yang tahu ya? Karena untuk mengetahuinya otomatis kita harus test breed, sehingga sebelum test breed tersebut istilah possible atau mungkin itu tetap bisa dipakai kalau menurut pendapat aku. Balik lagi pada kalian untuk menggunakan statement itu atau enggak, kayak gitu ya guys. Oke, untuk penjelasan terkait dengan genetika pada hari ini mungkin ini udah cukup ngebul ya, membuat kalian agak bingung ya. Jadi mungkin kita bisa diskusi aja dulu di kolom komentar sebelum kita lanjut kepada pembahasan terkait dengan untuk mendapatkan jenis True Platinum Mosaic itu gimana sih caranya, untuk mendapatkan Leo Ruby Ice gimana caranya, dan lain sebagainya. Nanti kita bakal bahas di pembahasan selanjutnya. Yang pasti yang wajib dulu kalian pahami ada pada pembahasan kali ini, kita harus clearly understand tentang head, tentang possible head, tentang dominan, dan tentang resesif, sehingga nggak ada kesalahan penafsiran atau pemahaman dari kita semua. Kurang lebih kayak gitu aja. Sekian dari aku, Yoward. Jangan lupa buat nonton konten-konten selanjutnya. See you on the next video. Bye-bye.